Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan penilaian akhir semester 2021. Nanti kalian pada saat pelaksanaan PAS 2021 akan menggunakan aplikasi CBT Semansaba, sehingga nanti di perangkat yang akan kalian gunakan, kalian nanti akan membuka aplikasi CBT Semansaba. Tampilan aplikasinya nanti akan kurang lebih seperti ini. Untuk pemilihan server 1, 2, 3, dan 4 nanti akan disesuaikan dengan kartu login yang akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, misal sekarang kita akan membuka server 1, 2, 3, atau 4. Ini tidak bisa karena saya menggunakan aplikasi ini secara online, jadi tidak bisa diakses. Maka akan saya contohkan untuk server online saja, tapi untuk tampilannya nanti tidak akan berbeda dengan server 1, 2, 3, dan 4 yang digunakan secara offline. Oke, jika kita klik server online seperti ini, maka akan diarahkan kepada halaman login untuk aplikasi. Nah, di sini kalian tinggal memasukkan username dan password kalian saja. Misal misalkan username dan passwordnya adalah ini. Kemudian pastikan kode ujian itu sesuai dengan kode ujian yang akan dilaksanakan pada saat PAS, pada saat hari itu juga. Kemudian kalian klik login. Oke, jika muncul tulisan seperti ini, berarti Anda telah melaksanakan ujian tersebut. Berarti silakan cari kode ujian lain yang belum dikerjakan. Oke, misalkan kita ganti username-nya. Nah, login berhasil. Di sini akan ada keterangan nama dan nomor induk berupa username kalian tadi. Pastikan juga di sini tertulis nama mata pelajaran yang diujikan pada saat itu juga. Kemudian perhatikan di sini ada waktu tes pukul 7, alokasi waktu adalah 90 menit. Di sini maksudnya adalah waktu tes yang dimulai dari jam 7 itu akan berakhir 90 menit kemudian. Jadi tes ini pada pukul 8.30 akan otomatis selesai. Mau kalian sudah menyelesaikan 10 soal, 15, atau hanya 2 soal saja, maka akan selesai sesuai dengan waktu 90 menit ini. Jadi jika kalian terlambat datang pada saat pelaksanaan PAS, misal datang pukul 8, maka saat mengklik tombol mulai akan otomatis tampilan waktu nanti tersisa 30 menit karena sudah dimulai sejak pukul 7 pagi. Sehingga jika kalian terlambat, jika waktunya berkurang sangat sedikit, itu karena keterlambatan kalian saat login. Jadi perlu diperhatikan untuk datang tepat waktu selama pelaksanaan. Oke. Jika sudah paham, kita klik saja mulai untuk melihat soal yang akan diujikan nanti. Ini hanya beberapa contoh soal yang akan ditampilkan. Oke. Misalkan nanti aplikasi kalian ketika memulai ujian tidak sengaja tertutup seperti ini, atau kalian sering keluar masuk dari aplikasi, nanti kalian hanya tinggal perlu membuka kembali aplikasinya, kemudian menginput kembali username dan password kalian seperti ini. Pastikan kode ujiannya benar, kemudian klik login. Nah, jika ada tulisan login gagal, silakan menghubungi pengawas ruangan dan serahkan username kalian untuk mengajukan reset login. Jadi username yang ini nanti kalian laporkan kepada pengawas, maka pengawas akan melakukan reset login nanti. Silakan ditunggu sampai ada konfirmasi dari pengawas bahwa kalian sudah boleh untuk login kembali. Akan Bapak riset terlebih dahulu.
Nah, jika sudah dilakukan proses seperti ini, nanti akan ada konfirmasi kepada pengawas bahwa sudah bisa untuk login kembali. Jika sudah mendapatkan konfirmasi login kembali, silakan kalian klik login berhasil, kemudian klik mulai, dan silakan melanjutkan kembali ulangan kalian sampai waktu yang akan ada yang tersedia. Oke, di sini menu yang ada adalah daftar soal. Ini fungsinya adalah jika kalian ingin berpindah soal dengan cepat ke beberapa soal yang sudah ada. Misalkan dari nomor 2 mau langsung ke nomor 22 dan sebagainya. Sedangkan tombol soal sebelumnya ini untuk melihat satu soal sebelumnya. Misal 21, jika kita klik maka dia kembali ke soal nomor 20. Kalau soal selanjutnya maka dia bergerak ke 21 dan seterusnya. Baiklah, ini beberapa tombol yang ada. Akan saya sampaikan bagaimana cara mengerjakan. Nah, di sini juga ada menu A kecil, sedang, dan besar. Ini fungsi yang perbesar tulisan. Ya, kalau yang tengah untuk membuat tulisan kembali normal. Nah, di sini ada kode soal atau tipe soal. Di sini ada tipe soal berupa pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda, kalian tinggal klik saja salah satu huruf yang menurut kalian benar sesuai dengan soal yang ada. Contoh jawabannya adalah B, seperti ini. Kalau misalkan ingin dirubah, tinggal saja klik yang lainnya, misalkan C seperti ini. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Nah, untuk model soal yang kedua, ini ada PGK BS1. Jadi akan ada sebuah wacana seperti ini, dan ada pernyataan soal seperti ini. Ini adalah pernyataan soal. Berdasarkan data tabel atas, pernyataan yang benar adalah nomor 2. Nah, di sini ada kotak yang perlu kalian isi. Pernyataan soal tersebut, apakah pernyataan ini benar atau salah? Kalau menurut kalian salah, klik salah. Kalau menurut kalian benar, silahkan klik benar. Nah, kalau ada dua jawaban seperti ini, silahkan hapus salah satunya. Nah, ini mungkin ada error sedikit dalam pembuatannya tadi, nanti akan diperbaiki. Tapi nanti jika kita klik salah satunya, maka dia akan hilang sendiri. Oke. Kemudian jangan lupa klik di sini untuk menyimpan jawaban Anda. Oke. Jika sudah, kita klik selanjutnya. Kalau pilihan ganda sama tadi, tinggal klik saja salah satunya. Nah, kalau benar salah seperti ini. Ini ada sedikit kesalahan, nanti kita diperbaiki saja, tidak ada masalah. Yang jelas kalau ada pernyataan semacam ini, nanti tinggal kalian klik saja benar atau salah seperti ini. Ya, pilih salah satu saja, jangan kedua-duanya. Nah, kalau pilihan ganda salah satu. Nah, untuk soal semacam ini, kalian tinggal pilih, misalkan ini ada suatu wacana soal panjang nanti misalkan, kemudian ada beberapa pernyataan. Jika kalian menganggap pernyataan 1 dan 2 benar, maka kalian klik centang seperti ini. Jika yang dianggap benar adalah 1 dan 3, silakan klik seperti ini. Kalau sudah, silakan klik di sini untuk menyimpan. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ini model soal pilihan ganda, tinggal kita klik salah satu saja. Oke, di sini ada model soal menjodohkan. Nah, model soal menjodohkan di sini akan diberikan suatu wacana seperti ini. Ada pernyataan dan ada jawaban. Misal, pernyataan nomor 1 jawabannya adalah yang B. Misalkan jawabannya adalah B, maka di pernyataan nomor 1 kamu pilih jawaban B seperti ini. Jika pernyataan 2 menurutmu yang benar adalah C, misalkan, maka silakan pilih pernyataan 2 yang ini ya. Nah, misalkan yang dibenar adalah C, maka pilih jawaban C. Jika yang nomor 3 yang benar adalah yang A tentunya, karena ini menjodohkan pasti memiliki pasangan masing-masing, silakan klik jawaban A. Nah, pastikan koneksinya nanti terstabil. Kalau sudah, kita klik di sini. Oke,
Untuk masalah koneksi, nanti pada saat pelaksanaan PAS, kalian harus terkoneksi pada WiFi di kelas masing-masing. Jadi tidak perlu menggunakan akses internet dan tidak perlu menyalakan tethering hotspot untuk aplikasinya. Jadi nanti akan menggunakan WiFi yang ada di dalam kelas. Kita klik selanjutnya. Nah, ini pernyataan benar salah. Jadi kalau pernyataan ini kamu anggap benar, tinggal klik saja benar. Kemudian klik di sini untuk menyimpan jawaban. Kalau lupa, ini akan mengurangi nilai kalian karena akan tidak tersimpan jawabannya. Oke, kita cek soal lainnya. Ini pilihan ganda. Nah, ini ada tipe soal lagi. Ada tipe soal benar salah lebih dari satu. Ini kodenya PGK BSL1. Jadi di sini akan ada suatu wacana. Kemudian ada beberapa pertanyaan sebanyak 5 seperti ini. Jadi kamu cek pernyataan nomor 1, kalau kamu anggap benar klik benar. Kalau salah ya klik salah. Kalau kamu anggap pernyataan kedua dianggap benar, pilih benar. Kalau salah, salah seperti ini. Jangan lupa klik lagi di sini untuk menyimpan jawaban. Selanjutnya, ini pilihan ganda juga, tinggal next saja. Nah, ini sama. Ini pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini pasti jawabannya lebih dari satu, tapi tergantung dari keterangan nanti. Nah, ini kan boleh memilih lebih dari satu. Jadi jika kamu anggap benar semua pernyataan, boleh dicentang semuanya seperti ini. Tapi kalau hanya satu, gak apa-apa, pilih satu saja. Jangan lupa klik di sini. Kemudian soal selanjutnya. Untuk soal menjodohkan sama, jika dianggap pernyataan 1 jawabannya ada di C, tinggal ganti ke C. Kalau ingin dirubah, 1 ke C, misalkan 2 ke A. Kalau mau dirubah, tinggal diklik kembali, ganti. Misalkan pernyataan 1 ke B, pernyataan 2 ke C, pernyataan 3 ke A. Klik lagi disimpan. Nah, ini pilihan ganda sama, benar salah lebih dari satu. Jadi bisa klik pernyataan masing-masing seperti ini misalkan. Jangan lupa klik disimpan. Jadi selain pilihan ganda, maka nanti akan ada tombol klik di sini untuk menyimpan jawaban. Jadi silakan jangan sampai lupa untuk diklik. Oke, ini lebih dari satu. Kita cari model soal yang lain. Nah, contohnya seperti tadi. Jadi akan ada suatu wacana. Nah, dari wacana yang ada ini akan diberikan 5 pernyataan seperti ini. Nah, setiap pernyataan kamu tentukan apakah pernyataannya benar atau salah seperti ini. Acak saja jawabannya. Nah, jangan lupa klik disimpan. Nah, kalau sudah, selanjutnya ini sama, benar salah lebih dari satu juga. Klik disimpan. Soal selanjutnya, pilihan ganda. Nah, ini ada kode esai. Ingat, untuk esai di sini ada keterangan tulis jawaban Anda pada lembar yang telah disediakan. Jadi kotak kosong ini tidak perlu kalian isi, langsung kalian kerjakan di lembaran. Jadi biarkan saja nomor ini kosong. Ini sama esai juga. Nah, model soal yang berikutnya adalah isian singkat. Untuk isian singkat, jangan lupa kalian harus membaca petunjuk yang ada di sini. Karena nanti setiap soal itu akan ada petunjuknya masing-masing. Karena cara penjawabnya harus sesuai. Contoh di sini isian singkat, silakan mengisi pada kolom kosong di aplikasi ini, yang ini. Caranya adalah ketik jawaban Anda dalam bentuk angka tanpa tanda baca seperti rupiah atau titik. Misalkan jawabannya adalah 10.000. Jadi dari soal ini setelah kalian hitung ternyata jawabannya adalah 10.000. Maka jawaban 10.000 ini kamu mengetiknya adalah cukup angkanya saja, yaitu misalkan kan 10.000, ini yang kamu ketik adalah 100000. Misalkan ada spasi lebih satu seperti ini akan dianggap salah.
Atau misalkan kalian ngetiknya 10.000, maka ini juga akan salah karena petunjuknya adalah ketik dengan angka saja. Jadi silakan diperhatikan semua petunjuk yang ada di isian singkat, karena berbeda satu huruf saja itu akan mengakibatkan jawaban dianggap salah. Oke, ini untuk isian singkat. Ini sedang mengirim data karena online. Nah, jika ada di nomor terakhir nanti akan ada tombol selesai seperti ini. Sebelum klik selesai, silakan pastikan dulu di daftar soal. Kalian cek dulu, kalau yang berwarna hitam berarti sudah kalian jawab. Tapi kalau berwarna putih seperti ini adalah soal yang belum kalian jawab. Silakan diselesaikan. Kecuali misalkan yang kosong ini adalah soal isai seperti ini, maka biarkan saja tetap kosong. Nah, jika kamu yakin semuanya sudah terisi, silakan klik tombol selesai di nomor terakhir, kemudian centang dan klik selesai. Tunggu beberapa saat sampai muncul tulisan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tulisan seperti ini, berarti kamu sudah selesai mengerjakan PAS. Nah, cara lain untuk memastikan bahwa kalian sudah selesai mengerjakan PAS dan jawaban kalian terkirim adalah silakan tutup aplikasinya, kemudian buka kembali aplikasi tersebut. Ya, aplikasinya dibuka lagi. Pilih server sesuai dengan kartu login misalkan. Kemudian kamu login dengan username yang sudah diberikan. Pastikan kodenya sama seperti yang kamu kerjakan tadi. Kemudian klik login. Nah, jika sudah bertuliskan seperti ini, berarti kalian sudah selesai mengerjakan PAS untuk kode yang diberikan tadi. Cek nilai ini tidak akan muncul karena memang akan ditampilkan setelah selesai di rekap beserta nilai esai. Jadi ditutup untuk sementara. Nah, seperti ini. Misalkan nanti mau masuk ke kode ujian yang kedua, sama caranya. Tinggal masukkan username. Kemudian pilih kode ujian yang berbeda. Oke, itu saja untuk cara mengerjakan PAS pada pelaksanaan 2021 ini. Silakan disimak baik-baik supaya pada saat simulasi nanti silakan dicoba, dan pelaksanaan PASnya nanti kalian tidak menemukan kendala yang berarti saat pelaksanaan. Semoga sukses dan semoga tuntas. Sekian dari Bapak. Jika ada salah kata dan perbuatan atau ada tampilan kurang sesuai, Bapak minta maaf. Jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan langsung pada saat simulasi. Insya Allah simulasinya akan dilaksanakan minggu ini. Harinya nanti akan diberitahukan lagi oleh wali kelasnya. Silakan ditunggu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.